warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari dengan NIM 201050111083. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Farmasi Universitas Baitu Hasyim Semarang. Pada mata kuliah Praktikum Statistika Farmasi ini, pada pertemuan keempat membahas mengenai uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T ini merupakan uji parametrik yang mana syarat parametriknya harus terpenuhi. Salah satunya adalah terdistribusi normal yang sebelumnya sudah dipelajari terkait dengan normalitas atau distribusi normal. Kita menggunakan dua uji, yaitu uji Kosmograf-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk. Dikatakan terdistribusi normal itu jika signifikansinya lebih dari 0,05. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 tidak boleh menggunakan uji T, tapi menggunakan uji lainnya. Misalnya uji Wilcoxon atau uji Mann-Whitney. Uji Wilcoxon merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal ataupun interval, tetapi data terdistribusi tidak normal. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal ataupun interval atau rasio, tetapi tidak terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji rata-rata, dikarenakan pada kasus kali ini kita akan mencari rata-rata dan uji normalitas distribusi dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Lalu uji homogenitas, jika nanti hasil signifikansinya lebih dari 0,05 berarti terdistribusi normal, dan homogen untuk menggunakan uji T berpasangan. Lalu jika signifikansinya kurang dari 0,05 kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, di sini adalah kasus yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, di sini kita isi, dan name-nya ini kita isi sebelum dan sesudah. Untuk numerik, untuk type-nya itu tetap numerik, bitnya tetap 8, dan desimalnya itu 2 dikarenakan ada 2 angka di belakang koma. Dan labelnya kita isi pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Untuk measure-nya kita pilih scale semuanya, dua-duanya. Lanjut kita ke data view. Di sini kita akan menentukan rata-rata atau mean. Kita klik ke analis dan kita pilih deskriptif statistik, kita pilih frequency. Lalu kita pindahkan pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Kita klik statistik, kita pilih di central tendency, kita pilih mean karena kita akan menentukan rata-rata. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini adalah output hasil dari rata-rata dari pH emulsi mula-mula, mean atau rata-ratanya adalah 4,5475, dan pH emulsi pemanasan mean atau rata-ratanya adalah 3,9708. Setelah mendapatkan hasil uji rata-rata tadi, selanjutnya kita akan menentukan uji normalitas distribusi, yaitu pada variabel view-nya seperti tadi, dan data view-nya juga seperti tadi. Cara untuk menguji normalitas distribusi dengan metode Shapiro-Wilk, yaitu pada analis kita klik, lalu kita pilih deskriptif statistik, kita pilih explore, kita pindahkan, kita klik plots, kita klik none dan normality plus with test, kita continue, lalu kita OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Pada uji normalitas distribusi ini kita menggunakan metode Shapiro-Wilk.
Bisa dilihat pada kolom Shapiro-Wilk. Di sini signifikansinya pada pH emulsi mula-mula yaitu 0,022 dan pH emulsi pemanasan adalah 0,012, yaitu berarti di mana signifikansinya pada keduanya itu kurang dari 0,05. Jika tidak terdistribusi normal, maka dari itu kita menggunakan uji Wilcoxon. Selanjutnya, kita melakukan uji Wilcoxon dikarenakan nilai signifikansinya uji normalitas tidak terdistribusi normal walaupun pada uji homogenitas itu terdistribusi normal. Kenapa tidak menggunakan uji T saja? Nah, karena pada uji T berpasangan itu diperlukan data homogen atau data normalitas, sedangkan jika tidak memenuhi salah satunya, maka kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan. Oleh karena itu, kita menggunakan uji Wilcoxon. Oke, untuk mengisi variabel V-nya yaitu sama dengan yang kasus tadi. Dan kemudian pada data view-nya juga sama pada kasusnya tadi. Kita klik analis. Lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialog. Dan kita klik 2 relate sample dan kita pindahkan ke kanan ke test Paris. Lalu kita klik di test type itu, kita klik Wilcoxon karena kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Lalu klik OK. Nah, di sini adalah hasil output yang muncul. Kita lihat pada kolom tes statistik pada SIMSIC ini tertulis 0,002, artinya hasil signifikansinya lebih kecil atau kurang dari 0,05. Maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan, tetapi perubahan pH mula-mula dan pH pemanasan perbedaannya sangat signifikan atau bisa dibilang berbeda jauh. Selanjutnya di sini kita akan lanjut pada kasus 2 dan 4, yaitu ini kasusnya. Ini merek minuman, kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Mari kita langsung masuk pada aplikasi SPSS. Di sini di variabel view pada baris pertama kita tuliskan kadar sakarin lokal dan yang ke baris kedua kadar sakarin impor. Bitnya tetap 8 dan desimalnya tetap 2 karena pada kasus ini terdapat 2 angka di belakang koma. Kemudian label yang pertama yaitu kita beri label kadar sakarin lokal dan kadar yang kedua kadar sakarin impor. Selanjutnya pada pilihan measure kita pilih scale semuanya. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, kemudian copy kadar sakarin yang lokal dan impor yang data tadi pada data ini kita copy, kita pindah ke aplikasi SPSS untuk ke data view-nya. Kemudian kita akan mencari rata-rata dengan cara klik analis seperti tadi. Kita pilih deskriptif statistik ke frekuensi. Kita pindahkan lagi keduanya. Kita pilih statistik. Kita klik main karena kita akan menentukan rata-rata. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini adalah output hasil dari mean yang kita cari atau rata-rata yang kita cari. Untuk kadar sakarin lokal adalah 0,5900 dan kadar sakarin impor adalah 0,5125.
Dan selanjutnya kita akan menguji normalitas dan masuk lagi kepada aplikasi SPSS pada variabel view. Pada baris pertama kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor widthnya 8 dan desimalnya tetap 2. Karena pada kasus terdapat 2 angka di belakang koma, kemudian label yang pertama ditulis kadar sakarin lokal dan yang kedua kadar sakarin impor. Selanjutnya pada measure kita ganti scale semua. Setelah itu kita masukkan data. Nah, datanya seperti tadi. Kita akan menguji normalitas, kita klik analis. Lalu kita klik deskriptif statistik. Kita pilih explore, lakukan pada kayak yang tadi, kayak pada kasus pertama tadi, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian akan muncul output seperti ini. Di sini kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, yaitu di sini nilai signifikansinya pada kadar sakarin lokal adalah 0,483, sedangkan nilai signifikansi pada kadar sakarin impor yaitu 0,023. Oke, di sini kita akan melakukan uji menggunakan Mann-Whitney. Akan masuk ke data statistik, ke variabel view. Kita akan masuk kepada variabel view. Untuk name itu kita beri name merek, dan untuk baris kedua adalah kadar, lalu widthnya 8. Untuk desimal merek itu 0 karena tidak ada angka di belakang koma, dan untuk kadar itu desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Lalu untuk label kita kasih label merek minuman, dan untuk yang kedua itu kadar sakarin. Untuk yang values ini, untuk kode 1 itu untuk lokal dan 2 itu untuk impor. Lalu kita oke. Untuk measure itu kita ganti scale. Untuk values pada kadar itu tidak usah diberi merek. Lalu kita masuk ke data view. Di sini untuk kadar kita isi sesuai kasus, dan untuk merek itu ada 1 itu kan tadi kodenya untuk lokal dan 2 itu untuk impor. Lalu kita buka analis, kita klik analis, lalu pilih non parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, kemudian pilih kita pilih 2 independent sampel. Dan selanjutnya untuk kadar sakarin ini kita masukkan ke tes variable list, dan untuk merek itu kita masukkan ke grup variabel. Lalu kita klik define group. Nah, kita kasih untuk grup 1 itu kita klik 1, dan grup 2 untuk kita klik 2. Lalu kita klik option. Nah, di sini ada statistik, kita klik deskriptif, dan missing values ini exclude cases test by test. Kita continue. Di test type kita klik Mann-Whitney. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output seperti ini. Ini hasil output dari uji Mann-Whitney. Di sini untuk SIG 1 dan 2 itu tidak jauh berbeda antara kadar sakarin lokal dan impor. Ini. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jika ada salah-salah kata, kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada rekan-rekan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.